Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel @tirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Di kota Bogor, tepatnya di kawasan Empang, Bogor Selatan, berdiri sebuah masjid keramat yang bernama An-Nur, yang lokasinya tepat di Jalan Lolongok. Di kompleks Masjid An-Nur itulah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos dimakamkan bersama dengan makam anak-anaknya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Athas, Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Athas, Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Athas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Athas, Sarifah Nur binti Abdullah Al-Athas, dan makam murid kesayangannya yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir. Dalam manakibnya disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos adalah seorang waliullah yang telah mencapai kedudukan mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau merupakan sosok seorang ulama, murabi, dan panutan para ahli tasawuf sehingga menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athas dilahirkan di Kampung Hauroh, salah satu desa di Al-Kasri, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1265 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dari ayahnya yaitu Al-Habib Muhsin Al-Athas. Beliau juga mempelajari Al-Quran dari mualim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Dalam usia 17 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan kemudian beliau menimba berbagai cabang ilmu Islam dan keimanan. Setelah menghatamkan Al-Quran, beliau diserahkan ayahnya kepada ulama-ulama besar di masanya untuk menimba ilmu Islam, dan beliau juga pernah belajar kitab Risalah Jamiah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Aidrus. Di antara guru-guru beliau, salah satunya adalah As-Said Al-Habib Al-Qudgauts Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos. Dari guru yang satu itu beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Kemudian beliau mendapatkan doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Athas. Kemudian Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Athos, seorang alim alamah di Wadi Ahmed, Hadramaut. Selain itu di antara guru-gurunya yang lain adalah Syekh Umar bin Faraj bin Sabah, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos, Habib Soleh bin Abdullah Al-Athos, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, dan masih banyak lagi tentunya. Kisah perjalanan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athas. Pada tahun 1282 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Kemudian, seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah ilmu dan keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf, baik dari keluarga Alwi maupun dari para masyayikh. Kemudian pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Indonesia. Habib Abdullah bin Muhsin di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Athas Anyak memberi perhatian kepada beliau sehingga setiap kalinya gurunya menunjungi kota Pekalongan beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Dan berikut ini adalah karomah dan kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Dalam perjalanan hidupnya, beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda pada masa itu, dengan alasan yang tidak jelas alias difitnah. Selama di penjara, kekeramatan beliau makin nampak, dan hal itu mengundang banyak pengunjung untuk bersilaturahmi dengan beliau, yang mengherankan bahkan pimpinan penjara dan para penjaganya mereka pun ikut mendapatkan keberkahan dan manfaat dari kebesaran beliau. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin selalu dikabulkan Allah. Para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang mendatangi beliau.
Kemudian mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan Habib Abdullah. Namun, ketika usulan ditawarkan kepada Habib Abdullah, beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Para pengunjung terus berdatangan ke penjara, sehingga berubahlah penjara itu menjadi rumah yang selalu dituju. Beliau pun mendapatkan berbagai kekeramatan yang luar biasa, mengingatkan kembali hal yang dimiliki para salaf yang besar seperti As-Sakran dan Syekh Umar Al-Muhdor. Karomah yang selanjutnya masih dalam kejadian di penjara. Pada suatu malam pintu penjara tiba-tiba telah terbuka dan telah datang kepadanya kakek beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Sohibul Rotib, seraya berkata, "Jika engkau ingin keluar penjara, keluarlah sekarang. Tapi jika engkau bersabar, maka bersabarlah." Dan ternyata beliau memilih bersabar dalam penjara, dan pada malam itu juga, beliau telah didatangi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada kesempatan itu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam memberikan sebuah kopiah alfiyah kepada beliau, dan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan surbannya. Ternyata ketika di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Di antara karomah beliau yang diperoleh, seperti yang diungkapkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ketika mendapatkan anugerah dari Allah, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang akan hubungannya dengan alam dunia dan seisinya. Ketika aku mengunjungi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dalam penjara, aku lihat penampilannya amat berwibawa, dan beliau terlihat diliputi akan pancaran cahaya ilahi. Dan sewaktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan awal baitnya, "Wahai yang mengunjungi aku di malam dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitnah, selanjutnya kami saling berpelukan dan menangis." Karomah lain yang Allah limpahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sewaktu di penjara adalah, setiap kali beliau memandang borgol yang dibelenggu di kakinya, maka terlepaslah borgol tersebut. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh sipir untuk mengikat leher beliau dengan rantai besi, maka dengan izin Allah rantai itu terlepas dengan sendirinya. Bahkan hal itu sudah dicoba berulang kali namun tetap tidak bisa. Setelah kejadian itu, pemimpin penjara beserta keluarganya menderita sakit panas, sampai dokter tak mampu lagi untuk mengobatinya, hingga akhirnya pimpinan penjara itu sadar bahwa sakit panas tersebut disebabkan karena telah menyakiti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang sedang dipenjara. Lalu pimpinan penjara itu mengutus utusan untuk memohon doa agar penyakit panas yang menimpa keluarganya dapat sembuh. Dan berkatalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, "Ambillah borgol dan rantai ini, ikatkan di kaki dan leher maka akan sembuhlah dia." Maka setelah itu dengan izin Allah penyakit pimpinan penjara dan keluarganya pun dapat sembuh. Perjalanan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ke Empang. Dari sumber lain disebutkan, bahwa awal mula kedatangan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas ke Indonesia, pada tahun 1800 Masehi, waktu itu beliau diperintahkan oleh Al-Habib Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, untuk menuju kota Mekah. Dan sesampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Entah apa yang dimimpikannya, yang jelas keesokan harinya beliau berangkat menuju negeri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas yang ada di Pakojan, Jakarta dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas memerintahkan agar beliau datang berziarah ke Habib Hussein di luar Batang. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Empang Bogor. Pada saat beliau datang ke Empang Bogor, di sana disebutkan bahwa Empang yang pada saat itu belum ada penghuninya. Namun dengan ilmu beliau bisa menyala dan menjadi terang benderang. Diceritakan, ada kekeramatan yang lain terjadi pula ketika beliau tengah makan di pinggiran Empang. Kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatanmu." Pada saat itu kebetulan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas tengah makan dengan seekor ikan dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Habib Abdullah berkata, "Ya Samak, anjul ilaman tabis," artinya wahai ikan kalau benar-benar cinta kepadaku tunjukkanlah maka atas izin Allah. Seketika itu juga ikan yang tinggal sebelah lagi meloncat ke Empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut.
Masjid Keramat Empang didirikan sekitar tahun 1828 Masehi. Pendirian masjid ini dilakukan bersama para habaib dan ulama-ulama besar di Indonesia. Di sekitar areal Masjid Keramat terdapat peninggalan rumah kediaman Habib Abdullah, yang kini rumah itu ditempati oleh Habib Abdullah bin Zain Al-Atas. Di dalam rumah tersebut terdapat kamar khusus yang tidak bisa sembarang orang memasukinya, karena kamar itu merupakan tempat halwat dan zikir beliau. Bahkan di sana terdapat peninggalan beliau seperti tempat tidur, tongkat, gamis dan sorbannya yang sampai sekarang masih disimpan utuh. Kitab-kitab beliau kurang lebih ada 850 kitab, namun yang ada sekarang tinggal 100 kitab, sisanya disimpan di Jamatur Khair atau di Rabitoh, Tanah Abang, Jakarta. Salah satu kitab karangan beliau yang terkenal adalah Fathur Rabbaniyah. Konon kitab itu hanya beredar di kalangan para ulama besar. Adapun karangannya yang lain adalah kitab Rotibul Ahtos dan Ratibul Hadat. Kedua kitab itu merupakan pelajaran rutin yang diajarkan setiap maghrib oleh beliau kepada murid-muridnya di masa beliau masih hidup. Bahkan kepada anak dan cucunya beliau menganjurkan supaya tetap dibacanya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Di kampung Empang beliau menikahi seorang wanita keturunan dalam solawat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di kampung Empang di dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya beliau selalu membaca solawat Nabi yang setiap harinya dilakukan secara dawam dibaca sebanyak 1000 kali, dengan kitab solawat yang dikenali yaitu Dalail Khairat. Sampai pada hari Selasa tanggal 29 bulan Zulhijjah 1351 Hijriah, di awal waktu duhur beliau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya setelah sholat duhur. Tak terhitung jumlah manusia yang ingin ikut mensholatkan jenazah beliau, yang dimakamkan di bagian barat masjid beliau. Setiap tahunnya, di kawasan Empang Bogor selalu dibanjiri ribuan peziarah yang datang dari berbagai pelosok tanah air, bahkan mancanegara. Haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas diselenggarakan setiap tahunnya tanggal 23 Rabiul Awal, bulan Maulud, di Jalan Lolongok Kompleks Masjid Keramat An-Nur Empang Bogor. Demikianlah sedikit kisah dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.